Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya ini ya. Saya ini kali ini mau unboxing ini ya. Sebuah jam tangan ini. Saya beli dari online second. Ini karena kalau beli baru nggak mampu ini. Jadi beli second aja ya. Oke. Kita lihat langsung saja ya, tanpa lama-lama. Gimana kondisinya? Jamnya seperti apa? Nih, cover jamnya ya. Saya pegang ini agak berat seperti jam biasanya ya. Ya, ini dia, masih dikasih buff web, bagus ya untuk pembungkusannya ya. Jadi benar-benar safety, aman, bagus biar tidak lecet-lecet, karena kita sudah beli barang second lecet, jangan sampai tambahin lecet lagi. Wah, mantap ya. Ini adalah jam tangan Casio G-Shock. Sepertinya kok kecil ya. Aku nggak lihat anunya sih, keterangan ini apakah muat untuk tangan saya. Pertama saya mau coba dulu. Aduh, itu jangan sampai nggak muat. Ya muat, ngepres, tapi masih oke lah ya. Walaupun kurang satu, mungkin tambah satu nomor lumayan, tapi masih bisa dipakai. Oh, tapi ini masih bisa di ini ya, di apa itu, ditambahin lagi ya. Ini bisa dipindah dua lubang. Oke, aman berarti, alhamdulillah. Seperti ini ya. Kondisinya bagus, hidup, G-Shock ini ya, dan ini original. Ini barang ori sama KW untuk G-Shock sebenarnya kelihatan ya dari tampilannya, dia build quality-nya ini pakai metal untuk strapnya. Dan ternyata kalau saya perhatikan ya, ukurannya tidak begitu besar, diameternya ya kecil ya, cuma dia menonjol ke atas ini aja, jadi kelihatan bulky. Oke, bagus, ini sesuai dengan harapan saya ya. Kalau saya dulu kan punya jam Casio, ini hampir sama ya ukurannya, untuk bulatannya sama, cuma satu tinggi dan satu pendek, karena memang sebenarnya Casio dan G-Shock ini kan satu perusahaan. Yang G-Shock ini lebih ke arah apa itu, dia kekuatan lebih, karena dia ada semacam ini ya, proteksinya ya, casingnya lebih ditebelin seperti itu, ada shock resistant. Ini ada fitur ini ya, auto lag, tapi ini sebenarnya dimatikan ya, mati ya. Kita coba, apa itu, mana ya, enggak ada anu lampunya ya. Untuk ininya oke, bipnya, angka-angkanya masih bagus, masih jelas. Ini jam berapa ini? Kayaknya lebih kecepatan ya jamnya ya. Ini belum setengah 11, ini sudah setengah 11. Ini lampunya memang nggak bisa ini. Di dalamnya kayaknya warnanya ada yang mengupas ya.
lampunya kok nggak bisa ya. Oh, lampunya mana ya? Ini nggak lampu ini ternyata ngaturan ini ya. PKK Unis zona waktu. Bentar. Bukan ini lampunya ya. Lampu mana ini lampu? Ini mungkin. Oh iya ini. Ternyata lampunya di bawah ini. Nggak ada tulisannya soalnya ya. Oke, lampunya warnanya hijau ya. Bagus. Alhamdulillah. Ini aslinya jam apa itu, solar ya, atau baterainya bisa ngecas. Dan di sini ada apa itu apa namanya itu, baterai yang penuh atau enggak ini kan di sini ada. Cuma karena ini baterainya sudah diganti baterai biasa ya, mungkin baterai solarnya sudah rusak, dan kalau mengganti baterai solar itu harganya mahal. Kalau nggak salah satunya itu 150, dan ini isinya biasanya kalau nggak salah 2 PCS atau berapa itu, jadi mahal itu ya baterainya diganti baterai biasa. Jadi mungkin kalau baterai biasa ini hati-hati, mungkin bisa masa pakainya sedikit ya, itu kalau kita memakai fitur auto light-nya ya. Karena sebenarnya itu baterai, kenapa dibutuhkan baterai solar batu cas itu ya, untuk menghandle konsumsi daya karena auto light itu. Karena jam kalau dia lampunya sering dihidupin itu cepat habis baterainya, seperti jam smartwatch ya. Smartwatch sih biasanya kan pakai lampu kan, itu kan cepat habis. Masa pakainya itu biasanya sebulan atau mungkin setengah bulan udah perlu dicas kan, seperti itu. Makanya kalau kita pakai baterai biasa itu ya nggak kayak Casio pada umumnya. Kalau ini kan bisa 10 tahun lebih bahkan ya, 10 tahun lebih. Kalau ini misalnya pakai auto light itu tadi ya nggak mungkin, karena baterai itu kan ada kapasitas batasnya ya, itu terbatas kan, baterainya kan terbatas, kecil segitu ya. Maka dari itu dikasihlah atau dikasih solusi baterai cas, biar bisa kalau habis ngecas lagi kan gitu, jadi nggak habis. Tapi yang namanya baterai cas itu kan ada hitungan berapa kali cas ya, seperti HP juga kan ada berapa ribu kali cas kan gitu, perkiraannya itu perkiraan kan gitu. Apalagi ini yang jam yang dia sifatnya ngecas terus kan lebih cepat ya. Kalau HP kan habis baru dicas, digunain habis baru dicas. Kalau ini kan dia kalau kena sinar ngecas gitu. Jadi kalau saran saya ya, menurut saya kalau beli jam G-Shock ini ya yang memakai solar atau baterai cas, itu auto light-nya mending dimatiin. Pakai biasa ini sudah cukup kan, sudah kelihatan. Apalagi ini ada jarumnya juga kalau kita ini harusnya nyala ya. Ini ya kelihatan nggak ya, atau sudah mati ini. Pada jarumnya ini ada putih-putihnya, harusnya bercahaya ya. Nggak tahu deh ya, misalnya mati ya, misalnya sudah nggak percaya, tinggal di hidupan manual seperti itu ya lampunya. Oke, G-Shock ini serinya apa ini, saya lupa. GW1001 ya. Ini kalau nggak salah ini versi JDM ya, hanya ada di Japan market. Makanya saya cari yang seri ini susah ya, 1001 kebanyakan yang 1000 GW 1000.
kita lihat ini made in-nya mana, ini made in-nya ya, made in-nya Thailand. Thailand ini made in-nya Thailand. Oke, kondisinya cukup bagus ya, cukup mulus. Ini juga untuk gasing bagian metal juga masih kelihatan mulus, ada lecet-lecet dikit. Untuk tulisan G-Shock ini warna hitamnya sudah hilang, ini bisa dicat lagi, di repaint. Kemudian apa ini bagian ini juga catnya pada ngelupas. Ini bukan metal, ini sebenarnya ini kayak plastik atau resin ya. Ini bagian besinya juga masih oke. Ini bahannya stainless steel. Ini biasanya jam yang ori ini malah nggak begitu kinclong ya, kalau jam yang KW itu kinclong banget ini untuk warna chrome-nya. Kacanya juga masih tergolong bening, tidak ada goresan ya, karena dia ke dalam kan, dia terjaga oleh ini bagian ini kayak seperti ini jam saya ini yang Casio ini. Dulu pas dibawa di saya pernah jatuh dari motor, kacanya ini nggak apa-apa, masih mulus, dia terproteksi sama ini. Jadi ininya pada ini udah kegores seperti ini, sampai tulisannya hilang ya, tapi kacanya masih oke. Walaupun ini bukan kaca sapir, bukan ya, ini kayak mineral glass kalau nggak salah ya, atau kaca biasa sih. Apalagi yang perlu dibahas ya, soalnya saya baru sekali ini pegang jam G-Shock ini, saya nyoba-nyoba, dapat yang lumayan harganya. Saya sendiri gak tahu ini apakah masih original kondisinya atau sudah pernah diperbaiki dalamnya, nggak tahu ya. Dan ini saya juga nggak tahu masih anti air apa enggak, karena untuk melihat itu kita harus coba bongkar dan kita cek sealnya ya, sini masih ada sealnya apa enggak. Oke, mantap. Ini bentuknya agak bulat ya, tidak kan G-Shock ada yang bentuknya kotak, kebanyakan kotak ya, ciri khasnya G-Shock kan kotak. Kalau putri malah kayak baby G ya, tapi ini bukan baby G, ini G-Shock. Ini saya suka sih benernya, jadi dia tidak kelihatan gede ya, segini. Tapi ini apa tadi mau GW 1001, cari aja GW 1001. Mantap. Jos, tapi emang agak berat pakainya ya. Ini beda banget kalau saya pakai ini ringan, karena bahannya tidak metal dan bodinya juga kecil. Gimana? Kayaknya pas ya, tidak terlalu besar dan tidak kecil ya. Ini pas dengan saya. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih.